Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramayela dengan NIM 2133437 dari Lokal 1B akan mempresentasikan hasil ringkasan saya tentang tahapan perkembangan mental dan perubahan kesehatan perkembangan reproduksi. Tahapan perkembangan mental. Yang pertama, perkembangan reproduksi. Yang kedua, perkembangan anak. Yang ketiga, perkembangan dewasa. Yang keempat, perkembangan usia lanjut. Kesehatan mental pada anak. Pada usia 5-7 tahun, usia ini adalah usia sekolah awal. Anak mulai masuk taman kanak-kanak. Ia memulai untuk berusaha berdiri sendiri di dunia luarnya. Ia tidak lagi berada di sisi ibunya terus-menerus. Di TK, ia akan mulai berlatih berbagai keterampilan. Kemampuan melihat, menerima, pengertian, berpikir, berbahasa yang masih sederhana akan dikembangkan dengan berhadapan langsung dengan dunia luar. Hal-hal yang dialaminya secara langsung akan semakin banyak dan semakin bervariasi. Aktivitasnya akan meningkat dan porsi waktu yang semula ia habiskan dalam rumah saja bisa dimanfaatkan. Kesehatan mental pada remaja. Faktor yang mempengaruhi mental remaja, yang A, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, bakat, keturunan, dan sebagainya. Yang B, faktor eksternal. Faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang. Lingkungan eksternal yang paling dekat dengan seseorang manusia adalah keluarga, seperti orang tua, anak, istri, kakak, adik, kakek nenek, dan masih banyak lagi lainnya. Kesehatan mental pada dewasa dan usia lanjut. Orang dewasa merupakan kelompok usia yang perlu memperoleh perhatian dari berbagai bidang keilmuan. Namun demikian, problem-problem kesehatan, khususnya kesehatan mental di kalangan mereka juga makin kompleks. Orang dewasa dan lanjut usia termasuk kelompok yang memiliki masalah dengan kesehatan mental. Orang dewasa yaitu usianya di bawah 55 tahun, banyak mengalami masalah hubungan dengan problem keluarga dan pekerjaan. Perkembangan reproduksi pada anak. Pada masa ini, rangsangan hormon kelamin sangat kecil. Demikian pula hormon gonadotropin masih rendah, sehingga pertumbuhan alat reproduksi tidak begitu jelas. Dalam masa ini, pengaruh hipofise dalam memproduksi hormon terutama ditunjukkan untuk pertumbuhan badan, tinggi maupun berat badan. Sampai usia 10 tahun, alat reproduksi wanita belum berkembang sempurna, dan hormon seks yang dihasilkan indung telur pun belum berfungsi, sehingga gangguan ginekologis jarang terjadi. Perkembangan reproduksi pada remaja. Perubahan psikis juga terjadi, baik pada remaja maupun perempuan maupun remaja laki-laki, mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab, yaitu remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya. Remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Masa dewasa muda. Usia dewasa muda itu antara sekitar 18 sampai 40 tahun. Sering dihubungkan dengan masa subur karena pada usia ini kehamilan sehat paling mungkin terjadi. Inilah usia produktif dalam menapak karir yang penuh kesibukan di luar rumah. Usia masa dewasa tua. Usia sekitar 40 sampai 60 tahun merupakan masa krisis bagi wanita pada umumnya. Pada usia ini, wanita sedang mencapai puncak karirnya. Dan justru pada masa itu akan mengalami menopause usia 45-55 tahun. Produksi hormon wanita, estrogen dan progesteron menurun. Akibatnya, haid menjadi tidak teratur, di mana akhirnya terhenti sama sekali. Perkembangan reproduksi pada masa lansia. Yang dianggap lanjut usia atau lansia adalah setelah mencapai usia 60 tahun. Inilah masa yang paling rentan diserang berbagai penyakit degeneratif dan penyakit berat lainnya. Sangat penting bagi wanita untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya secara teratur. Prioritas utamanya adalah menjaga agar tubuh sehat dan mengatur pola makan yang benar, dan minum suplemen yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, olahraga ringan dan tetap aktif secara intelektual. Materi 5, tahapan perkembangan mental dan perubahan kesehatan perkembangan anak dewasa dan lansia. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau bisa disebut growth
adalah perubahan fisik dan pertambahan dalam jumlah sel yang secara kuantitatif dapat diukur. Perkembangan atau development adalah peningkatan kompleksitas fungsi tubuh dan keahlian. Tumbuh dan berkembang merupakan proses yang saling berkaitan dan saling tergantung. Tahapan tumbuh kembang pada anak. 1. Masa pranatal. Fase fetus dan fase embrio. 2. Masa pasca natal. A. Masa neonatus usia 0-28 hari. B. Masa bayi 29 hari sampai 1 tahun. C. Masa anak 1-2 tahun. D. Masa prasekolah 3-6 tahun. Tahap-tahap tumbuh kembang manusia. 1. Neonatus, lahir sampai 28 hari. Pada tahap ini, perkembangan neonatus sangat memungkinkan untuk dikembangkan sesuai keinginan. Implikasi kesehatannya membantu orang tua untuk mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan yang tidak ditemukan. 2. Bayi usia 1-3 bulan. Ciri-cirinya sudah bisa mengangkat kepala, mengikuti objek, bisa melihat dan tersenyum, menahan barang yang dipegangnya, dan mengoceh. Bayi usia 3-6 bulan sudah bisa mengangkat kepala sampai 90 derajat, mengangkat dada dan bertopang tangan, menaruh benda di mulut, tersenyum gembira saat diajak bermain. Bayi usia 6-9 bulan duduk tanpa bantuan, tengkurap dan berbalik sendiri, mengeluarkan kata-kata tanpa arti, mulai bertepuk tangan, merangkak dan meraih benda. Bayi usia 9-12 bulan, berdiri sendiri tanpa dibantu, berjalan dengan dituntun, menirukan suara, mengulang bunyi yang didengar, dan mengerti perintah sederhana. 3. Toddler, usia 1-3 tahun. Peningkatan kemampuan psikososial dan perkembangan motorik anak usia 12-18 bulan. Yang pertama, mulai mampu berjalan dan mengeksplorasi rumah serta sekeliling rumah. Menyusun kotak, dapat mengatakan rasa cemburu dan rasa bersaing. Kata memperlihatkan rasa bersaing. Anak usia 18-24 bulan. Mampu naik turun tangga, menyusun kotak, menunjukkan mata dan hidungnya, menyusun 2 kata, belajar makan sendiri, menggambar garis di kertas atau pasir, dan lain-lain. 4. Prasekolah, 3-6 tahun. Dunia prasekolah perkembangan selama bermain, anak mencoba pengalaman baru dan peran sosial. Anak usia 3-4 tahun, berjalan-jalan sendiri, mengunjungi tangga, berjalan pada jari kaki, belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri, dan sebagainya. 5. Usia sekolah. Kelompok teman sebaya mempengaruhi perilaku anak. Perkembangan fisik, kognitif, dan sosial meningkat. Anak meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Anak usia 10-12 tahun. Yang pertama, pertambahan tinggi badan lambat, pertambahan berat badan cepat. Perubahan tubuh yang berhubungan dengan pubertas mungkin tampak. Mampu melakukan aktivitas seperti mencuci dan menjemur pakaian sendiri, memasak, menggergaji, mengecat, menggambar, senang menulis surat atau catatan tertentu. 7. Dewasa. Gaya hidup personal berkembang, membina hubungan dengan orang lain, ada komitmen dan kompetisi, membuat keputusan tentang karir, pernikahan, dan peran sebagai orang tua. Individu berusaha mencapai dan menguasai dunia, kebiasaan berpikir rasional meningkat, pengalaman pendidikan, pengalaman hidup, dan kesempatan dalam pekerjaan meningkat. 8. Dewasa menengah, usia 40-65 tahun. Gaya hidup mulai berubah, anak-anak tumbuh dewasa, waktu untuk bersama lebih banyak. Istri menopause. Dewasa tua, usia 65-74 tahun, beradaptasi dengan masa pensiun. Usia 75-84 tahun, peningkatan ketergantungan orang lain. Usia 85 tahun ke atas, terjadi peningkatan gangguan kesehatan fisik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.